Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian, mempelajari sebagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini tentang seorang sahabat yang bernama Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Sepenggal tentang kisah dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu dalam mencari kebenaran. Demikian juga yang beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada beliau di awal-awal keislaman. Kita akan baca hadisnya dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis ini disebutkan di bab tentang raja. Jazakumullah khairan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Najih Amr ibn Abasah bi fathil ain wal ba as-Sulami radhiyallahu anhu. Dari Abu Najih Amr bin Abasah bi fathil ain wal ba, ainnya di fathah, ba-nya juga di fathah, Abasah. An Abi Najih Amr bin Abasah bi fathil ain wal ba as-Sulami radhiyallahu anhu. Sehingga sahabat ini dikenal dengan panggilan kehormatan atau kunyah Abu Najih, dan namanya adalah Amr bin Abasah As-Sulami yang berasal dari kabilah Bani Sulaim. Dikenal sebagai orang keempat yang pertama-tama masuk Islam. Sehingga kalau yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Bilal, setelahnya adalah Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Sehingga termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, kuntu wa ana fil jahiliyyati adunnu anna an-nasa 'ala dhalalah. Dahulu ketika aku berada di masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu adalah masa kebodohan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adunnu, aku mengira, anna an-nasa 'ala dhalalah, bahwa manusia itu berada di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai', dan bahwa mereka itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Ini fitrah dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu menilai manusia di masa jahiliyah bahwa mereka itu berada di atas kesesatan, dan sama sekali yang mereka lakukan berupa kesyirikan itu bukanlah hal yang benar. Itu termasuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan yang terbaik bagi manusia itu secara lahiriah, demikian juga secara batin. Sehingga wujud jasmani manusia itu sangat bagus, sangat indah, dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fitrah kepada manusia. Sehingga di dalam batinnya manusia itu memiliki naluri senang terhadap kebaikan dan benci terhadap keburukan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, sehingga memiliki naluri, memiliki hati nurani untuk senang dengan kebaikan, benci terhadap keburukan. Sehingga para ulama menyatakan bahwa manusia itu lebih mudah untuk melakukan kebaikan dan lebih sulit, lebih berat untuk melakukan kejelekan. Kenapa melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan itu justru lebih sulit? Karena fitrah tadi, bahwa fitrah manusia itu senang dengan kebaikan. Sehingga ketika dia berbuat baik, berarti dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya. Maka mudah, ringan untuk dilaksanakan. Sedangkan ketika dia bermaksiat, melakukan kejelekan, itu bertentangan dengan fitrahnya, bertentangan dengan hati nuraninya, sehingga pada asalnya berat, sulit untuk dilakukan. Maka ketika seseorang masih memiliki fitrah yang baik, ketika dia melakukan kemaksiatan akan membuat dirinya gelisah, akan membuat dirinya merasa tidak enak. Itu ketika fitrahnya masih baik. Namun ketika fitrah itu sudah menyimpang dari jalurnya, maka apapun yang dia lakukan, seburuk apapun dosa yang dia kerjakan, mungkin dia tidak merasa apa-apa. Walaupun di dalam hati nuraninya suatu saat mungkin akan terketuk kembali bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah pelanggaran yang menentang dirinya sendiri. Kuntu wa ana fil jahiliyah adunnu anna an-nasa 'ala dhalalah. Dahulu ketika aku berada di masa jahiliyah, aku mengira bahwa manusia itu di atas kesesatan, wa annahum laisu 'ala syai', dan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Wa hum ya'budunal awthan, dan mereka menyembah berhala. Orang-orang musyrik di Mekah ketika itu. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Maka aku, Amr bin Abasah, mendengar ada seseorang di Mekah yang menyampaikan berbagai berita. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka aku duduk di atas hewan tungganganku dan aku mendatanginya. Dan yang dimaksud dengan seseorang yang menyampaikan berbagai berita itu maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Amr bin Abasah ini mendengar ada seseorang yang menyampaikan berbagai berita yang berbeda dengan kaumnya, maka dia ingin mendatanginya. Fa'idha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustakhfiyan. Dan ternyata orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersembunyi. Jura'a'u alaihi qaumuh. Kaumnya adalah orang-orang yang berani berbuat zalim terhadap beliau. Maksudnya orang-orang musyrik Quraisy ketika itu tidak merasa takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memiliki berbagai keinginan jahat untuk menghambat dakwah beliau. Fatalattaftu
hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka aku pun pergi dengan sembunyi-sembunyi sampai bertemu dengannya di Mekah. Jadi Amr bin Abbasah karena juga mengerti bahwa orang itu ditentang oleh kaumnya, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang oleh kaum beliau, maka ketika ingin menemui beliau tidak dilakukan dengan terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi supaya keinginannya berhasil. Faqultu lahu, maka ketika bertemu Amr bin Abbasah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, ma anta, siapakah anda? Qala ana nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ana nabi, aku adalah seorang nabi. Nabi itu kalau dalam bahasa Arab bisa berasal dari nabuah. Nabuah itu artinya kemuliaan. Karena tugas yang diemban adalah sebuah tugas yang sangat mulia, menjadi penghubung, menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan umat manusia. Atau nabi itu berasal dari naba. Sehingga nabi artinya seseorang yang menyampaikan berita. Berita itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa nabiyun dan bisa nabiun. Nabiun dari kata naba, artinya yang menyampaikan berita. Amr bin Abbasah kembali bertanya, qultu wa ma nabi? Nabi itu apa? Qala arsalanillah. Maka beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengutusku. Qultu, aku berkata, Amr bin Abbasah, wa bi ayyi syai'in arsalak? Dengan apa Allah mengutusmu? Qala, beliau menjawab, arsalani bisilatil arham. Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menyambung kekerabatan. Berbuat baik terhadap kerabat. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Wa kasril authan. Demikian juga Allah mengutusku untuk menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'un. Dan agar Allah Subhanahu wa taala itu diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengannya. Allah perintahkan kepada beliau untuk menyambung kekerabatan, kemudian menghancurkan berhala, dan untuk menyampaikan tauhid kepada umat manusia. Dan itu adalah seruan, ajakan seluruh nabi dan rasul. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat, dan mereka menyeru, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, faman ma'aka ala hadha? Amr bin Abbasah kembali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Qala, beliau menjawab, hurrun wa abdun. Seseorang yang merdeka dan seorang budak. Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhuma. Dan yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah Abu Bakar, seorang yang merdeka, maksudnya bukan budak, wa Bilal, dan Bilal, seorang budak. Qultu inni muttabi'uka. Maka Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku mengikutimu. Ini ucapan yang mengisyaratkan bahwa dia masuk Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sisi lain juga menjadi ungkapan dari Amr bin Abbasah
ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau bersabda, innaka lan tastati'a dzalik yaumaka hada. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukannya pada hari ini. Beliau menerima bahwa Amr bin Abbasah ini masuk Islam. Tapi yang tidak beliau terima adalah mengikuti beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hada. Engkau tidak bisa melakukan hal itu. Engkau tidak bisa mengikuti aku pada hari ini. Kenapa? Ala tara hali wa halan nas. Tidakkah engkau melihat keadaanku? Ketika itu beliau masih dalam keadaan sulit. Beliau bersama Abu Bakar, bersama Bilal radhiyallahu anhuma, masih dalam keadaan lemah. Wahalan nas. Tidakkah engkau melihat keadaanku dan keadaan manusia? Maksudnya orang-orang di sekitar beliau. Orang-orang musyrik Quraisy yang mereka menentang beliau dan berbuat zalim kepada beliau dan kepada para sahabat. Sehingga yang beliau perintahkan, walakin irji' ila ahlik. Akan tetapi kembalilah kepada keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Apabila engkau telah mendengar bahwa aku telah kuat, memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia dan memiliki kekuatan, fa'tini, maka datanglah kembali kepadaku. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang pemimpin berusaha mengarahkan pengikut beliau kepada sesuatu yang paling bermanfaat, sesuatu yang paling maslahat. Beliau butuh orang yang mendukung beliau. Beliau butuh kepada orang yang nanti akan menjadi penerus beliau, meneruskan kebaikan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi di saat itu karena keadaan belum memungkinkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengizinkan Amr bin Abbasah untuk membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau perintahkan kepada Amr bin Abbasah, pulanglah kembali terlebih dahulu kepada keluargamu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kuat, ketika engkau mendengar bahwa aku telah memiliki kedudukan yang kuat, maka datanglah kembali kepadaku. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Qala fadhahabtu ila ahli. Amr bin Abbasah berkata, aku pun pergi kembali kepada keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah dan tiba di Madinah. Hatta qadima nafarun min ahli al-Madinah. Sampai sebagian orang dari kaumku, dari kalangan Bani Sulaim, juga pergi ke Madinah. Fakultu, maka setelah mereka kembali, sebagian orang dari keluarga atau dari kerabat dari kabilah Amr bin Abbasah ini pergi ke Madinah. Setelah kembali dari Madinah, Amr bin Abbasah bertanya, ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadima al-Madinah? Apa yang dilakukan oleh orang yang datang ke Madinah itu? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi pertanyaan ini disebutkan seperti tadi, apa yang dilakukan oleh orang itu? Tidak dia sebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena memang ketika itu Amr bin Abbasah dia menyembunyikan keislamannya. Dan juga tidak ingin jika dia tampakkan ternyata kerabatnya tadi, orang-orang yang sekabilah dengannya itu justru menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sampaikan dia beriman, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ternyata orang-orang ini, kerabat dari Amr bin Abbasah ini adalah orang-orang yang menentang, maka akan berakibat buruk
terhadapnya, terhadap Amr bin Abbasah. Faqalu, maka kerabat dari Amr bin Abbasah itu menjawab, "An-nasu ilaihi sira'." Manusia sangat cepat datang beriman kepadanya. Wa qad arada qaumuhu qatlahu. Dan kaumnya, maksudnya orang-orang musyrik Mekah, ingin membunuhnya. Falam yastati'u dzalik. Dan mereka tidak mampu melakukan. Ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah gagalkan keinginan mereka untuk membunuh beliau. Faqadimtul Madinah. Maka aku, Amr bin Abbasah, datang ke Madinah. Fadakhaltu alaih. Aku pun bertemu dengan beliau. Faqultu ya Rasulullah, ata'rifuni? Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenaliku? Jadi waktu itu sebetulnya berpisah sudah cukup lama. Di awal-awal masa Islam di Mekah sampai berhijrah ke Madinah. Qala na'am. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Engkau adalah seseorang yang menemuiku di Mekah. Ini sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingat dengan orang-orang yang beriman. Beliau ingat dengan orang-orang yang baik. Meskipun Amr bin Abbasah tidak memberikan apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tetap mengingatnya. Qala faqultu ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamaka Allahu wa ajhaluhu. Amr bin Abbasah berkata, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Akhbirni 'anis shalah. Jelaskanlah kepadaku tentang salat. Di awal ucapan Amr bin Abbasah ini, akhbirni amma 'allamaka Allahu wa ajhaluhu. Beritakanlah, sampaikanlah kepadaku sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Itu seperti meminta saran, begitu. Apa yang kira-kira tepat untuk aku pelajari? Sehingga di sini Amr bin Abbasah itu seperti seorang murid yang meminta saran kepada gurunya. Apa yang tepat untuk aku pelajari di awal-awal ketika menuntut ilmu. Akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu. Dan di sisi lain Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu itu juga mengetahui bahwa termasuk ajaran Islam yang penting itu adalah salat. Karena dalam rukun Islam yang pertama adalah syahadat dan setelahnya adalah salat. Maka Amr bin Abbasah bertanya tentang salat. Akhbirni 'anis shalah. Jelaskanlah kepadaku tentang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Qala, beliau bersabda, "Shalli salatas subhi." Salatlah subuh. Laksanakanlah salat subuh. Tsumma qsur 'anis salati hatta tartafi'a asy-syamsu qida rumhin. Kemudian tahanlah. Jangan lakukan salat setelah itu. Setelah salat subuh. Hatta tartafi'a asy-syamsu, sampai matahari itu naik qida rumhin. Seperti satu tombak. Satu tombak. Orang-orang Arab ketika itu panjangnya adalah 9 jengkal. 9 jengkal dengan tangan yang pertengahan. Jadi kira-kira matahari itu naik dalam penglihatan itu satu tombak, 9 jengkal tadi, maka baru setelah itu diperbolehkan untuk salat. Hatta tartafi'a asy-syamsu qida rumhin. Sehingga antara salat subuh sampai matahari terbit, kemudian dari matahari terbit sampai matahari itu naik satu tombak, itu adalah waktu
terlarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian fa'innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu ketika terbit, dia terbit di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya, bersujud kepada matahari. Para ulama menjelaskan makna dari fa'innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Matahari itu ketika terbit berada di antara dua tanduk setan. Maksudnya seolah-olah setan itu meletakkan kedua tanduknya di antara matahari. Sehingga terlihat seperti matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu para penyembah matahari bersujud kepada matahari dan juga bersujud kepada setan. Tsumma shalli fa inna salata mashhudatun mahdurah. Kemudian salatlah setelah itu. Setelah matahari naik satu tombak tadi, diperbolehkan untuk salat. Fa inna salata mashhudah, karena salat itu disaksikan, mahdurah, dan dihadiri, maksudnya oleh para malaikat. Malaikat menjadi saksi salat seseorang yang seseorang lakukan, dan malaikat hadir melihatnya dan mencatatnya. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sampai bayangan itu berpisah dari tombak. Maksudnya ketika tombak itu ditancapkan tidak ada bayangannya, itu berarti matahari tepat berada di atas tombak tersebut. Dan di situ adalah juga waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tsumma qsur 'anis shalah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Kemudian ketika itu, ketika matahari tepat berada di atas kepala, sehingga benda itu tidak memiliki bayangan, tahanlah untuk melaksanakan sholat. Termasuk dari waktu larangan. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu, di pertengahan siang itu, ketika matahari tepat di tengah-tengah langit, tusjaru jahannam. Neraka jahannam dinyalakan dengan sehebat-hebatnya. Fa'idha aqbala al-fayi'u fasalli. Dan ketika telah datang bayangan, sehingga matahari akan bergeser ke arah barat, kemudian akan ada bayangan dari benda, matahari mulai tergelincir bergeser ke arah barat, fa'idha aqbala al-fayi'u fasalli. Maka sholatlah. Ketika itu mulai masuk waktu duhur. Fa'inna salata mashhudatun mahdurah. Karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hatta tusallil asra, sampai engkau salat asar. Tsumma qsur 'anis shalah. Kemudian tahanlah dirimu dari salat. Maksudnya jangan melaksanakan salat setelah salat asar. Sehingga itu adalah waktu terlarang juga. Hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Dan setelah matahari terbenam, masuk waktu salat maghrib. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk setan. Jadi setan meletakkan dirinya seolah-olah dua tanduknya itu mengapit matahari yang sedang tenggelam. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَ إِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Dan ketika itu, di waktu terbenamnya matahari, orang-orang kafir bersujud kepadanya, bersujud kepada matahari itu, dan juga bersujud kepada setan. Sehingga mereka bersujud ketika matahari terbit,
dan juga ketika matahari terbenam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Abasah tentang sholat. Sehingga beliau ajarkan tentang sholat 5 waktu dan kapan dilakukan. Dan di waktu-waktu apa saja seseorang tidak boleh melaksanakan sholat. Qala, kemudian Amr bin Abasah berkata, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, fal wudu'u hadithni anhu. Tentang wudu, jelaskanlah kepadaku tentangnya. Sehingga Amr bin Abasah ini memahami bahwa wudu itu adalah sesuatu yang penting untuk sholat. Dalam bahasa kita, wudu ini namanya syarat apa rukun? Wudu, syarat apa rukun? Syarat. Syarat itu di luar dari rangkaian ibadah. Kalau rukun itu termasuk dari rangkaian ibadahnya. Sehingga wudu adalah syarat sahnya sholat. Maka Amr bin Abasah karena mengetahui bahwa wudu ini berkaitan penting dengan sholat, maka dia tanyakan juga kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wadu'ahu. Tidaklah seseorang dari kalian mendekatkan air wudunya. Jadi kalau wudu, wawunya di dhammah, itu artinya perbuatannya. Perbuatan berwudu, namanya wudu. Kalau wadu, wawunya di fathah, itu artinya yang digunakan untuk berwudu. Maksudnya airnya. Wudu, airnya. Kalau wudu, perbuatannya. Ma minkum rajulun yuqarribu wadu'ahu. Tidaklah seseorang dari kalian mendekatkan air yang dia gunakan untuk berwudu. Fayatamadmadu wa yastanshiqu fayastanthiru. Kemudian dia berkumur, wa yastanshiq, memasukkan air ke dalam hidungnya, wa yastanthiru, kemudian mengeluarkan air tersebut dari hidungnya. Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma. Kecuali akan berguguran khataya wajhihi, kesalahan-kesalahan wajahnya, min atrafi lihyatihi ma'al ma, dari pinggir, dari tepi-tepi jenggotnya, ma'al ma, dosa-dosa itu akan berguguran bersama dengan air. Dan di sini disebutkan min atrafi lihyatihi, dari tepi-tepi jenggotnya, itu menunjukkan keumuman. Maksudnya bagi seseorang yang belum atau tidak tumbuh jenggotnya, laki-laki yang belum atau tidak tumbuh jenggotnya, demikian juga wanita, juga mendapatkan keutamaan yang sama. Berguguran dosa-dosa wajahnya bersama dengan tetesan air. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Tidaklah dia melakukannya illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma, kecuali juga akan berguguran, berjatuhan dosa-dosa kedua tangannya, min anamilihi, dari ujung-ujung jarinya bersama dengan tetesan air itu. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Tidaklah seseorang melakukannya illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma. Ketika seseorang mengusap kepalanya, maka akan berguguran dosa-dosa kepalanya dari
ujung-ujung rambutnya bersama dengan tetesan air. Ini sama seperti yang sebelumnya. Kalau misalkan seseorang tidak ada rambutnya, apakah misalnya setelah potong rambutnya digundul, atau memang tidak tumbuh misalnya, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan di sini. Karena di sini kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi, dosa-dosanya itu berguguran dari ujung-ujung rambutnya, itu menunjukkan keumuman, biasanya seperti itu. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian tidaklah seseorang yang berwudu itu mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma. Kecuali akan berguguran dosa-dosa kedua kakinya dari ujung-ujung jarinya bersama dengan tetesan air. Ini tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Abasah, dan beliau juga menyebutkan keutamaannya. Karena keutamaan itu menjadi hal yang penting, yang mendorong seseorang untuk lebih bersemangat dalam melakukannya. Sehingga keutamaan berwudu itu salah satunya, seperti yang disebutkan di sini, menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa. Itu termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kaum muslimin. Banyak sekali amal saleh yang bisa menjadi sebab diampuni, digugurkannya dosa-dosa. Hanya saja para ulama memberikan catatan bahwa dosa yang bisa dihapuskan, digugurkan dengan amal saleh itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu, jika seseorang ingin supaya diampuni, ingin supaya dihapus, maka dia harus bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sehingga keutamaan di sini, keutamaan wudu, bahwa wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu yang disebutkan diiringi dengan pelakunya mendapatkan laknat, atau disebutkan bahwa orang yang melakukannya tidak termasuk dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau secara tegas diancam dengan neraka, atau ada hukuman tertentu, hukuman had di dunia, itu termasuk dalam dosa besar. Itu tidak digugurkan dengan amal saleh. Seseorang harus bertaubat, sehingga harus memenuhi syarat-syaratnya supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in huwa qama fa shalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, setelah berwudu tadi, jika dia bangkit untuk melaksanakan salat, fahamidallaha ta'ala, memuji Allah ta'ala, wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya yang dia pantas untuk diagungkan, wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, dan dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya khusyuk di dalam salatnya. Illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuh. Tidaklah seseorang melakukan itu kecuali setelah dia selesai dari sholat itu, berguguran dosa-dosanya seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu tentang keutamaan salat sunnah setelah berwudu. Atau bisa juga salat apa saja secara umum yang dilakukan setelah wudu, yang dilakukan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaddatha Amr bin Abasah bihadzal hadits Aba Umamah sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Amr bin Abasah menceritakan hadis ini tentang keutamaan salat, tentang keutamaan wudu kepada Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Umamah, "Ya Amr bin Abasah, undur ma taqul." Wahai Amr bin Abasah, lihatlah apa yang engkau ucapkan. Fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul, dalam satu amalan seseorang diberi pahala, diberi keutamaan yang sangat banyak ini. Maka Amr, maksudnya akan diampuni dosa-dosanya. Itu sesuatu yang sangat istimewa. Dan Abu Umamah Al-Bahili menanyakannya kepada Amr bin Abasah, apakah dengan amalan seperti itu seseorang diampuni dosa-dosa kecilnya? Faqala Amrun, Amr bin Abasah menjawab, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kabirat sinni, sungguh aku telah berusia tua, telah lanjut usia. Wa raqqa 'azmi, dan tulangku telah rapuh. Waqtaraba ajali, dan kematianku sudah dekat. Wa ma bi hajatun an akdziba 'ala Allah Ta'ala wala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku tidak perlu berdusta atas nama Allah, tidak juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang sangat mulia. Ketika seseorang semakin banyak umurnya, semakin banyak usianya, dia semakin baik sifat-sifatnya, termasuk menyadari kesalahannya dan menghindari hal-hal yang tercela. Lau lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marrataini aw thalathan hatta adda sab'a marrat ma haddathtu abadan bihi. Kalau aku tidak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1, 2, 3 sampai 7 kali. Kalau aku tidak mendengarnya dari Rasulullah, maka tidak akan aku sampaikan. Walakinni sami'tuhu aktsara min dzalik, akan tetapi aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari itu. Lebih dari 7 kali mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini sekilas tentang kisah dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, kisah keislamannya, kemudian kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau ajarkan kepada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu di awal-awal keislamannya. Demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.